besok bisa operasi dengan kuat. Mami masih mau ada Suki yang kuat loh. Jangan nyerah. Ya, ya, ya. Halo semuanya, balik lagi sama Ponco di sini di channel Nuansa Kucing. Semoga kita sehat selalu dan sebentar lagi tahun baru. Nggak sebentar lagi sih, 10 hari lagi ya. Jadi teman-teman, terima kasih ya untuk tahun 2020 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subscribernya juga sudah bertambah banyak. Semoga Nuansa Kucing menyajikan konten yang bisa membantu dan menolong kalian, untuk kalian yang sedang merawat kucing atau bisa menjadi referensi dalam kalian ingin membeli kucing dan banyak hal lainnya. Kita udah lama banget nih nggak buat video kucing, karena ya beberapa waktu lalu itu kucing kesayangan gua, yang gue sayang banget, yang selalu menemani gue, yang ada hadir dalam hidup gue kurang lebih 11 tahun ya. Si Suki itu udah mati dan perlu waktu yang cukup lama untuk gue recovery dan mengumpulkan mood gue untuk membuat video. Sebenarnya gue juga gak mau banyak membahas si Suki, karena yang ada bikin gue flashback dan gue juga menjadi lebih gak mood lagi. Nggak mood gue balik lagi dan bisa bikin gue sedih. Intinya kucing gue Suki udah nggak ada, udah mati. Terima kasih buat teman-teman yang mendoakan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih mengingat Suki. Dan ini membuat gue menjadi pelajaran, kalau misalnya gue punya peliharaan lagi ke depannya, gue pasti akan berpikir gue akan memelihara kucing lagi apa enggak. Gue nggak tahu, karena jujur aja nggak enak banget rasanya guys. Tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Dan sekarang masih ada Ozzy nih. Ozzy juga dikasih dari orang. Mudah-mudahan dia juga sehat selalu dan umurnya panjang dan bisa nemenin kita di channel Nuansa Kucing. Kemudian juga masih ada Tori dan beberapa ekor kucing lainnya, karena di hari tahun ini banyak kucing yang mati karena emang udah tua juga ya teman-teman ya, bukan karena kena virus. Karena gue udah cek, dan si Suki itu ternyata ginjalnya sudah tidak fungsi. Dan Suki itu ada permasalahan, gue kasih tahu dikit aja ya. Suki itu ada permasalahan, tadinya flu nggak sembuh-sembuh, 2 kali sampai 3 kali ke dokter. Gue masih nggak, kok nih aneh, nih anak udah dikasih obat tapi masih flu juga ya. Karena dia bersin-bersin terus dan suara nafas itu kayak berat. Hingga pada suatu malam itu gue lihat, gue buka mulutnya, ternyata itu kayak ada nanah di dalam mulutnya. Di langit-langit atas mulutnya itu ada nanah. Dan besokannya gue bawa ke dokter, tapi ganti dokter, karena dokter sebelumnya itu mendiagnosa itu si Suki itu kena flu. Flunya nggak sembuh, balik lagi kedua kalinya gue cek nggak sembuh kan. Dikasih obat lagi, dosisnya lebih tinggi. Nah kemudian yang ketiga ganti dokter. Terus yang sekarang yang keempat ini gue bawa dengan gue mengetahui si Suki ada permasalahan di bagian mulutnya. Dan kemudian pas dibuka sama dokter kayak ditusuk gitu atau dicongkel, itu isinya nanah yang sudah membeku dan udah menggumpal di bagian mulutnya. Dan pada saat itu mau ditindak, dicek darah, dan ternyata hasilnya jelek banget. Akhirnya membuat Suki itu tidak bisa diapa-apain lagi, selain cuman diobatin dulu, obat ginjal, kemudian
kasih makan, minum, disuapin, dan akhirnya ya nggak ketolong kan Suki. Karena kalau misalnya kita tetap dioperasi atau kita melakukan anestesi, kita sobek mulutnya, kita keluarin nanah-nanahnya, infeksinya, itu si Suki bisa langsung mati di tempat, yang artinya itu sama aja kita ngebunuh dia lebih cepat, kata dokternya seperti itu. Jadi pada saat itu cuma dikasih obat ginjal ya, cuma 3 tablet. Mungkin dokternya udah tahu ya Suki nggak akan bertahan lama. Tapi seenggaknya dia bilang, ini mas, kita coba usaha dulu. Semoga Suki ada keajaiban gitu. Dan benar ternyata dua hari Suki mati. Nah kemudian di sini gue mau ngasih tahu, gue hanya menitipkan pesan ke kalian. Kadang-kadang dokter itu bisa salah diagnosa, dan itu nggak salah dokternya juga sih, karena kan namanya penyakit kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Apalagi makhluk hidup kucing itu tidak bisa ngomong, jadi kita harus maklumin. Cuman sebagai ownernya, alangkah lebih baiknya kalau kita itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik. Kalau misalnya kucingnya sakit, kita cari tahu dulu kenapa. Kita lebih research lagi dulu, kucing gua sakitnya kenapa kira-kira. Mungkin itu bisa membantu kalian untuk menyembuhkan kucing kalian dan berkonsultasi ke dokter, ketimbang kita tiba-tiba nggak tahu apa-apa dan ternyata dokter salah diagnosa dan akhirnya kucingnya nggak selamat. Nah kenapa yang membuat Suki ini nggak ketolong? Karena pada diagnosa ke-1, kedua, dia itu udah dikasih antibiotik, dan akhirnya mungkin ginjalnya ada gangguan dan akhirnya dia nggak bisa dianestesi. Karena kalau dianestesi itu dia harus bagus fungsi hatinya, ginjalnya, dan lain-lain. Mungkin karena obat itu makin keras kan, antibiotik yang pertama, kedua, dan ketiga, jadi udah rusak duluan ginjalnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Gue cuman ngasih saran ke kalian. Lebih baik kalian banyak-banyak mencari sumber atau mencari tahu pengalaman, supaya kalian itu bisa memberikan yang terbaik ke kucing kalian. Mungkin kalau Suki saat itu tidak salah diagnosa, mungkin dia masih hidup. Cuman gue nggak mau menyalahkan siapapun, karena ya namanya kucing, namanya umur juga yang punya kan, yang di atas ya. Dan diagnosa dokter juga itu bisa salah, juga wajar karena kan ngobatinnya kucing. Dan mudah-mudahan besok-besok gue bisa menghasilkan film buat Suki ya teman-teman. Doain aja. Gue bener-bener pengen buat video yang bagus aja buat Suki. Semoga kalian juga suka dan menonton. Dan terima kasih atas supportnya semua. Doakan kita sehat semua, dan kalian juga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat liburan. Dadah.